Halo Dap, selamat datang di channel Kurnia Bola. Minggu ini Liga Champion kembali lagi. Di matchday kedua ini banyak sekali partai big match menampilkan pertandingan juragan minyak PSG versus Manchester City, AC Milan versus Atletico Madrid, Juventus versus Chelsea, dan partai seru lainnya Manchester United versus Villarreal, Shakhtar Donetsk versus Inter, dan Porto versus Liverpool. Oke, Dap, yang pertama kita bahas pertandingan City versus PSG. Duel dua tim yang belum pernah juara Champions League ini. Di musim kemarin dua tim Sultan ini COD di semifinal Champions League musim 2020-2021 yang dimenangkan Manchester City 2 leg dengan skor 1-2 di kandang PSG dan skor 2-0 di Etihad Stadium lewat brace Riyad Mahrez. City lolos dengan agregat 1-4. Menilik performa kedua tim ini memang tidak usah ditanyakan lagi. PSG kalau di Liga Prancis tidak ada lawan yang berdongkrak. Di 8 pertandingan Liga Prancis, PSG berhasil meraih poin penuh. Sedangkan Manchester City di Premier League bertengger di papan atas di bawah Liverpool dengan 13 poin. Pertandingan pekan kemarin, City berhasil menumbangkan Chelsea dengan skor 1-0 dengan permainan yang oke punya. Oke Dap, untuk kans pertandingan City versus PSG. City tetap unggul melihat pertandingan terakhir City melawan Chelsea. Dengan pressing ketatnya, Chelsea pun tidak berkutik. City tetap favorit menang terlebih PSG walaupun dengan skuad bintang mereka masih butuh waktu agar bisa kompak dan ego pemain bintang PSG ini sangat tinggi sekali. AC Milan versus Atletico Madrid. Oke Dap, kita flashback sebentar. Milan versus Atletico Madrid terakhir bertemu di tahun 2014 di babak 16 besar Champions League. Milan remuk redam kala itu dengan agregat 5-1. Di San Siro Milan tumbang 0-1 dan di Vicente Calderon Milan remuk redam dengan skor 4-1. Dan itu menjadi ajang terakhir Milan di Champions League. Setelah 7 tahun, Milan kembali dan bertemu Atletico Madrid di musim 2021, tergabung di grup B bersama Liverpool dan Porto. Menilik performa Milan di Liga sangat menjanjikan dengan 5 kali menang, 1 kali seri. Milan yang dulu dengan gerbong tuanya sekarang berubah menjadi daun muda. Meski di matchday pertama kalah melawan Liverpool, progres Milan sangatlah bagus, bisa merepotkan Liverpool di Anfield. Lalu kita ke Atletico Madrid. Di La Liga meski Atletico Madrid di papan atas, tapi mereka belum siap top perform. Terakhir mereka kalah melawan Alaves di Jornada 7. Dan performa lini depan Atletico Madrid masih tumpul dan melawan Porto di kandang Atletico Madrid kesulitan menembus pertahanan Porto dan hanya bermain imbang 0-0. Untuk kans Milan versus Atletico Madrid, Atletico tetap diunggulkan lewat pengalamannya di UCL dan performanya di Champions League. Milan kadang masih grogi dan sering salah passing. Kita tunggu besok, semoga pertandingan ini seru dan Milan tetaplah Milan. Chelsea versus Juventus. Kita flashback sebentar. Pertemuan Chelsea dan Juventus terakhir bertemu di Champions League musim 2012-2013 di fase grup. Pertemuan pertama di kandang Chelsea, Juventus berhasil menahan imbang Chelsea dengan skor 2-2 lewat gol dari Arturo Vidal dan Quagliarella. Sedangkan untuk Chelsea lewat 2 gol dari Oscar. Pertemuan kedua di kandang Juve, Chelsea remuk redam dibantai Juventus 3-0. Dalam sejarah pertemuan Chelsea versus Juve sama-sama meraih 1 kemenangan dan 2 kali hasil draw. Itu terjadi di babak 16 besar musim 2008-2009. Duel ini pasti akan sangat seru. Juventus saat ini mulai naik performanya dengan meraih kemenangan 3-2 melawan Spezia dan menang 3-2 melawan Sampdoria.
Sedangkan Chelsea meski kemarin kalah 1-0 melawan Manchester City, Chelsea tetap tampilkan performa yang baik meski statistik versus City sangatlah buruk. Untuk pertandingan Chelsea versus Juventus ini, Chelsea tetap diunggulkan mengingat permainan Juventus yang masih buruk dengan kemasukan 10 gol dalam 6 pertandingan. Apalagi Juventus dikabarkan akan kehilangan dua pilar mereka yaitu Alvaro Morata dan Paulo Dybala karena cedera. Tidak sampai di situ, performa kiper Juventus yaitu Szczęsny sangatlah buruk dan Juventus ini pun berkata, "Adem panas awakku gara-gara Szczęsny." Sedangkan untuk Chelsea harus kehilangan pilar mereka yaitu Reece James karena cedera pergelangan kaki yang akan menepis sekitar 4-6 pekan. Manchester United versus Villarreal. Manchester United akan bertemu lagi dengan Villarreal setelah sebelumnya kedua tim bertemu di final di ajang Liga Eropa. Oke, kita flashback sebentar di ajang pertandingan Liga Eropa ini. Di babak pertama, Villarreal berhasil unggul lewat gol Gerard Moreno hasil umpan dari Dani Parejo. Lalu di babak kedua dibalas oleh MU lewat gol dari Cavani di menit 55 hasil umpan dari McTominay. Di waktu normal skor masih 1-1 hingga masuk ke babak extra time, skor tetap 1-1. Pertandingan dilanjut lewat babak adu penalti dan dimenangkan oleh Villarreal dengan skor 11-10. Villarreal keluar sebagai juara Liga Eropa. Selanjutnya, performa di La Liga dalam 6 giornata, Villarreal hanya mampu meraih 1 kemenangan, 5 kali hasil seri, termasuk menahan imbang Real Madrid dan Atletico Madrid. Di Champions League pun mereka hanya bisa bermain seri melawan Atalanta dengan skor 2-2. Sedangkan Manchester United dalam 4 pertandingan di semua ajang hanya mampu menang sekali melawan West Ham di ajang Premier League. Lalu di 3 pertandingan lainnya MU disenggol oleh Young Boys dengan skor 2-1 di ajang Champions League. Lalu disenggol oleh West Ham di ajang Piala Carabao dan di Premier League pekan 6 disenggol oleh Aston Villa. Untuk inkonsisten, oke, kita lihat besok di pertandingan senggol-menyenggol ini antara MU melawan Villarreal. Shakhtar versus Inter. Shakhtar dan Inter kembali tergabung dalam satu grup di Champions League musim kemarin. Kedua tim hanya bermain imbang 0-0 di 2 pertemuan. Inter benar-benar kesulitan ketemu Shakhtar musim kemarin karena Shakhtar yang mengirim Inter menjadi juru kunci. Masih ingat momen kocak Lukaku yang menggagalkan peluang tim sendiri? Oke, untuk laga ini Inter tetap diunggulkan jika permainan Inter seperti lawan Madrid sangat dominan, menggempur pertahanan Madrid namun kurang beruntung. Shakhtar pasti sangat kesulitan. Terlebih lagi di matchday pertama Shakhtar kalah melawan tuan rumah Sheriff. Porto versus Liverpool. Rekor pertemuan Porto melawan Liverpool dalam 6 pertandingan di ajang Champions League, Porto tidak pernah menang melawan Liverpool. Terakhir mereka bertemu di babak 8 besar di Champions League edisi 2018-2019. Porto dibantai dengan agregat 6-1 oleh Liverpool dan di edisi ini Liverpool keluar menjadi juara Champions League untuk ke-6 kalinya. Menilik performa kedua tim di Liga, sama-sama bertengger di papan atas dan belum terkalahkan. Ini tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat seru. Meski pertandingan ini Liverpool sangat diunggulkan dengan kemampuannya di ajang Champions League ini melawan Porto. Oke, cukup sekian untuk pembahasan konten Champions League. Matur, thank you.